Halo guys, welcome to Pogo Podcast Mancigo, podcast eksklusif yang bisa kalian dengarkan secara gratis di YouTube dan juga Spotify. Halo, aku Iyang, aku sebagai host atau presenter pada podcast kali ini. Dan kita kedatangan narasumber pertama di episode pertama, yaitu Halo, perkenalkan nama aku Naisa Sakilanur. Aku biasa dipanggil Naisa. Di SMA Negeri 1 Cigombong ini aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Nah, kebetulan kita hari ini lagi ngerayain HUT RI yang ke-78. Kita lagi ngadain event yang namanya Gema 78. Nah, makna dari Gema 78 itu apa sih, Kak? Gema 78. Jadi, Gema 78 ini sebenarnya ada singkatannya yang Apa Gema tuh? itu generasi maju, berkolaborasi dan aktif. Ditambah 78-nya. Jadi, Gema 78 itu adalah generasi maju, berkolaborasi dan aktif di HUT ke-78. Kenapa sih kita OSIS ngasih nama Gema 78? Kenapa Generasi maju, karena kita kan sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Cigombong ya, sebagai generasi yang melanjutkan tonggak perjuangan orang tua kita terdahulu. Sebagai bangsa Indonesia gitu, kita sebagai anak muda harus melanjutkan generasi ini. Lalu berkolaborasi. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi milenial harus mengedepankan yang namanya kolaborasi kan, yang Betul banget. bukan lagi kompetisi gitu. Benar, kita Sebenarnya harus banyakin kerjasama. Ya betul. Di acara ini kan kita berkompetisi, tapi kita juga harus berkolaborasi. Jadi kita sebagai OSIS mengadakan lomba-lomba yang sifatnya berkolaborasi gitu. Jadi antara satu siswa dan satu siswa yang lain ini kolaborasi dan kerjasamanya tuh sangat dituntut dalam acara ini. Oke, jadi Kakak Nai kan tadi lagi ada event ya, sibuk-sibuknya nih. Betul. Tapi masih bisa nyempetin untuk jadi narasumber kita kali ini. Alhamdulillah. Nah, kita kan lagi ada event ya nih di Gema 78. Menurut kakak, kendalanya ada gak sih di event kita kali ini? Berbicara soal kendala, di setiap kegiatan pasti ada kendalanya ya. Kebetulan sebetulnya event kali ini tuh kalau dibilang dadakan bisa gitu ya, dadakan. Bukan berarti kita sebagai OSIS tidak mempersiapkan, tapi jadi OSIS yang tahunan sekarang nih banyak banget mereka ikut organisasi selain OSIS yang jadi selain mereka ikut di OSIS, mereka juga ikut di ekskul lain. Kayak contohnya aku nih, aku kan ikut OSIS. Selain mempersiapkan event, aku juga mempersiapkan untuk pengibaran 17 Agustus di kecamatan. Oke, Tenai, ini bagian dari apa, Tenai? Aku tahun ini ditunjuk sebagai pelatih, alhamdulillah. Pelatih paskib ya, teman-teman, keren banget Tenai ini. Jadi waktunya kan rada kebagi-bagi ya gitu. Betul. Harus ke sekolah, harus ke kecamatan juga. Tapi alhamdulillah gitu eventnya tetap bisa dilaksanakan. Kenapa enggak anggota yang lain? Karena anggota yang lain juga sama, yang mereka juga ikut organisasi lain. Ada yang ikut pramuka, ada yang ikut Padusa, jadi tetap sama-sama ikut di kegiatan kecamatan, tapi harus tetap nyiapin di sekolah. Tapi Betul. aku salutnya sama OSIS tahunan sekarang tetap bisa memanage waktu dan eventnya tetap bisa terlaksanakan. Iya, jadi kita masih bisa membagi waktu ya. Betul. Betul. Oke, menurut Kana ini event kita kali ini tuh murid-murid Semancigo dan gurunya tuh antusias banget gak sih? Wah, kalau soal antusias, alhamdulillah banget yang kita bisa lihat dari kemarin waktu technical meeting. Jadi sebetulnya technical meeting itu kita ngumuminnya dadakan banget. Waktu siang-siang tuh kita baru ngumumin, terus sorenya pulang sekolah harus technical meeting. Betul. Aku pikir kan benar-benar sehari ya. Betul. Aku pikir yang datang tuh gak bakal banyak gitu karena dadakan, tapi ternyata wah, mereka pada datang untuk mewakili kelasnya. Di situ aku kayak wah, ternyata siswa-siswa Semancigo tuh memang masih mau berkontribusi dalam acara sekolah. Dan guru-guru tentunya pasti kita gak bisa ngelaksanain kegiatan tanpa ada dukungan yang guru-guru. Dan di tahun ini juga guru-guru ikut perlombaan yang jadi ada jadi guru juga ikut serta. Betul. Ada perlombaan guru dan ada perlombaan siswa, tapi tetap dipanitiai oleh kita sebagai OSIS. Oke, berarti semua warga Semancigo benar-benar ikut serta ya dalam kegiatan event kita kali ini. Oke. Nah, karena kan
sekarang itu udah mau lepas masa jabatannya nih ya. Ya, Sebagai ketos sebagai ketos tahun kali ini dan tahun kemarin mungkin ya. Gimana sih pesan dan kesan kakak pada event terakhir nih? di event terakhir ini kesan aku yang tadi aku bilang, yang meskipun acaranya dadakan gitu, persiapannya dibilang dadakan, tapi aku bersyukur banget karena OSIS-OSISnya masih bisa berkontribusi dan diajak kerjasama. Jadi meskipun dadakan, acaranya tetap seru. Acara kali ini tuh seru banget. Kita lombanya yang nggak terlalu berat, gak terlalu berhari-hari, kita cuma ngadain sehari, tapi eventnya terlaksana dengan seru, hikmat. Aku juga melihat antusias dan respon dari siswa-siswa Semencigo, katanya acaranya seru, alhamdulillah perlombaannya juga unik-unik kan gitu. Jadi kesannya sangat seru. Pesannya untuk OSIS selanjutnya lebih ke membagi waktu sih. Kalian boleh mengikuti berbagai macam organisasi, 1, 2 atau lebih, tapi lebih ditekankan ke pembagian waktu. Jadi segala sesuatunya nanti tidak ada yang dilaksanakan secara mendadak. Betul. Jadi kita harus benar pinter-pinter ya bagi-bagi waktunya. Kalau kita mengikuti banyak atau lebih dari satu organisasi itu. Tuh. Ada bocoran gak sih Kak? Kan setelah kakak lepas jabatan nih, ceritanya udah lengser ya ceritanya. Apakah ada kandidat baru itu buat jadi ketasnya? Itu dia. Kita kalau bicara kandidat rada-rada aduh gitu ya. Agak gimana gitu. Iya, jadi kalau dilihat penilaian dari 1 tahun ke belakang yang kita kan sebagai ketua khususnya BPH gitu, kita tidak hanya melaksanakan event, kegiatan, tapi kita juga mempersiapkan untuk regenerasi ke depannya. Dari 1 tahun ke 8, aku lihat banget banyak kelas 11-nya, ya kan, dilanjutkan oleh kelas 11 nanti regenerasinya. Itu banyak sekali yang antusias, aktif di organisasi, dan kita ngelihat kinerja mereka yang memang mumpuni gitu. Aku juga sempat ngobrol dengan atasan, dengan pembina OSIS dan kesiswaan. Kita sudah sempat ngobrolin mengenai regenerasi ini, dan alhamdulillah di angkatan kelas 11 ini kita punya beberapa orang kandidat yang kita rasa dia udah punya skill, udah punya basic di OSIS ini. Oke, alhamdulillah ya. Berarti udah ada persiapan gitu buat ada kandidat barunya. Oh iya, karena kita dari tadi kayaknya ngomongnya terlalu serius banget ya. Iya. Kita nyantai aja deh. Gimana harinya nih hari ini? Capek atau gimana harinya? Hari ini how's your day? Hari ini dilihat dari hari kemarin. Hari kemarin bertepatan dengan 17 Agustus yang tadi aku bilang aku sebagai pelatih. Jadi hari kemarin tuh padat banget yang. Aku pulang di kecamatan itu jam 8:30. Jadi waktu istirahat malam? Aku iya, malam ya. Capek malam. Banget. Waktu istirahat aku rada tersita. Jadi tapi pagi-pagi harus tetap berangkat subuh ke sini, mempersiapkan segala macam properti untuk lomba. Tapi alhamdulillah ya, kalau ditanya capek ya. Tapi kita menikmati prosesnya. Betul, sangat-sangat menikmati. Kalau kita menikmati dan suka, pasti capeknya juga hilang. Betul. Oke. Tena udah makan siang? Ini sebentar lagi kayaknya jam makan siangnya. Oke, karena udah siang, kita juga mau break. Dan terima kasih untuk Teh Nay udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber di episode podcast kita kali ini. Aku yang sangat berterima kasih kepada tim podcast Mancigo yang memberikan kesempatan kepada aku untuk diwawancara hari ini. Sangat menyenangkan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Mancigo di episode pertama ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.